Oke, kali ini kita ngobrolin sequel aja. Nah, ngobrolin sequel ceritanya ini tentang si data inventory gudang gitu ya. Ada data stok seperti ini misalnya gitu. Kita ngomongin tentang Vivo, tapi ini fokusnya tentang matching rows-nya saja. Misalnya ini kode 21 adalah barang keluar, kita akan matchkan dia itu dapat stok yang masuk tanggal berapa gitu ya. Oke, ceritanya begitu deh. Tapi pakai Vivo. Jadi kita mulai aja ya. Jadi begini, ini bisa disusun menjadi satu view atau apa begitu mau enggak. Tapi konsep pertamanya itu adalah kita akan ngambil dari si gudang. Gitu. Tadi kita akan nyari di sini itu data outnya dulu. Nah, misal sales gitu ya. Oke, ini misal sales. Nah, ini berarti TRN statusnya saya akan ambilkan yang dia sama dengan 21 gitu. Nah, untuk kolomnya saya ambil semua gini. Dah, ini adalah data sales ya. Gitu deh ceritanya ya. Sekarang TRN statusnya nggak usah. TRN date-nya oke. Saya akan kasih nama di sini ID keluar gitu ya, sama dengan ID stock gitu ya. Ini TRN date biarkan aja bunyinya TRN date, ini ID produk biarkan ID produk, ini kuantitinya saya ganti kuantiti keluar. Nah gitu ya. Oke, itu ceritanya begitu ya. Nah, oke, ini ID produknya saya letakkan di paling belakang. Nah, ini kalau yang kita run bunyinya akan begini nih. Nah, saya pakai server yang 2022. Oke. Ini langkah pertamanya itu kita akan membuatkan di sini tambahkan running total untuk previous dan current gitu ya. Oke, ini gampang ini sebenarnya ya. Oke, kalau hal kayak gini ini gampang nih sebenarnya. Oke, karena saya mau mulai nganu dulu. Running total saya kasih nama QRT keluar gitu ya. QRT out kita aja deh. Out ini yang current. Yang current itu berarti adalah sum dari si quantity. Nah, ini ada over partitionnya karena kita punya banyak produk di sana berarti by ID produk kita. Order by nya itu kita orderkan berdasarkan TRN date. Ini ada scanning. Terus ya kira-kira gitu aja udah cukup dah gitu ya. Ini TRN date-nya ada scanning. Atau kalau kita khawatir dia ada banyak di tanggal dan jam yang sama, kita tambahkan saja ID stoknya. Oke, ID stoknya scanning nggak masalah itu. Oke, yang penting ini TRN date-nya sudah di scanning dulu. Oke ya. Nah, ini kalau misalnya saya run jadinya begitu gitu ya kan. Saya order deh, order by ID keluar ya. Jadinya ini gini, ini 18, ini nambah ini salah, ini kenapa tes ya, ini ascending aja, ini ascending aja ya, berarti total ada 70 order totalnya 70 order gitu ya. Ini yang keluar, jadi barang keluar 70 biji gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan tambahkan di sini adalah QRT-nya untuk out yang pref. Gitu, ini sama ini begini. Nah, bedanya hanya di sini. Di sini saya ambilkan rows itu unbounded, preceding gitu, and between, rows between ya. Ini
saya tambahkan di situ rows between unbounded preceding, berarti dari awal yang tidak ada batasnya sampai satu preceding, jadi satu sebelumnya gitu ya. Nah kalau ini saya run di sini nanti dia akan keluar 0. Oke, 0 ini akan kita ganti dia jadi angka 0 gitu. Sudah jadi deh. Nah ini ceritanya sudah nih dapat. Nah bagian ini bisa kita simpan nih. Ini bisa kita simpan dulu deh, mau disimpan jadi view juga boleh, mau jadi apa juga oke. Ya ini saya simpankan saja jadi exist, jadi out gitu ya. Maka ini bisa saya simpan dia di out, into out gitu. Nah, kita bisa lihat di sini select bintang from out. Oke, sip. Nah, itu sudah jadi. Sekarang kita bisa lakukan hal yang sama untuk data yang in. Copy saja di sana. Nah, sekarang kita mau melakukan untuk yang in, data in. Ini misalnya purchase gitu ya, purchasing kan. Nah, purchase itu ya, tambahkan running total sama itu data in nih. Ini ID stoknya saya akan kasih nama masuk. Ini tr ended-nya biarkan tr ended, atau mungkin tadi dibuat jadinya ya ini tanggal masuk gitu aja kali ya, biar bahasa Indonesia semua. Produknya aja yang ID produknya yang tetap aja ini jadi tanggal keluar sama dengan tr ended gitu ya, ya kan, karena kita kan butuh kan tuh si apa namanya, ini kodenya 11, kita butuh tahu kan nanti akhirnya bahwa dia itu ngambil data tanggal berapa gitu ya. Ini kalau di run jadi kita sudah punya ini di sisinya in, ini di sisinya out gitu, kita sudah punya gitu ya ceritanya. Oke. Nah, mungkin untuk menampakkan di sini saya akan filter dia where ID produk sama dengan A saja ya, gitu ya, supaya jadi kita fokusnya pakai itu dulu gitu loh maksudnya. Oke. Nah oke ya, nah nih jadi datanya. Nah sekarang kita butuhnya itu, step berikutnya di sini adalah mematchingkan dulu, matching. Oke. Out terhadap in. Nah ini pakainya adalah full outer join. Oke, supaya kita bisa dapat langsung. Sekarang saya akan mulai dengan full outer joinnya, kira-kira bunyinya begini ya. Ini select, saya akan ambilkan dia from out nih ya, out. Ini misalkan saya akan masukkan dia sebagai S gitu ya, S, full outer join dengan yang namanya siapa tadi, in, gitu ya, S, P gitu ya, misalnya purchase kan, ini oh ini aja, ini O ini I ya, ini O ini I. Oke, dah gitu. Oh, oke, di sini pasti ada on. Nolnya jelas ID produknya, aduh kok ID keluar, ID produknya itu sama dengan ID produk gitu ya. Dah ceritanya begitu dulu. Nah yang ini saya akan ambilkan dulu semuanya. Nah yang ini saya ambil begitu. Nah yang ini tadi apa, quantity, wah ini belum diganti semua nih, tanggal masuk, ini ID produk, ini quantity masuk. Oke, yang ini in pref. Nah itu sama itu kayak gitu emang, ini in juga gitu ya. Diulang, ini di drop dulu, yang ini juga di drop dulu deh. Oke, ini sampai di sini saya akan ambilkan dulu semuanya. Ini oke, ini ya, ini ID keluarnya
ini ID keluar. Oh, ini tanggal keluar, oke. Nah, ini tanggal keluar, kuantiti keluar, ini tanggal masuk, kuantiti masuk, in. Oke, cocok deh sama ini. Tenang aja, yang itu nanti kita hapus, yang penting dapat dulu. Sama current gitu. Itu ya, ini kan tinggal dihapus nih. Ini ID produknya adalah dari O. Kira-kira begitu dulu ya. Ini gitu dulu aja, nggak apa-apa. Ini kita biarkan dulu deh di sini. Where O.id produk sama dengan A gitu ya. Nah, ini kualis juga boleh deh. ID produk I.id produk gitu sama dengan A. Nah, yang penting A, dua-duanya A dulu dah. Oke, ini kita sudah dapat gitu. Jadi dia udah duplicate. Yang ini kita hilangkan dulu supaya kita fokusnya ke situ untuk ke joinnya. Ini kan double lipat. Watuk cah. Nah, ini produknya saya pindahkan ke belakang. Oke. Oh, ini keluar ya. ID keluar. Ini dari out. Aduh. Ini keluar. Sorry. Nah, ini keluar betul. Ini gitu keluar. Ini 45 ya, dah nih. Kemudian di sini saya akan nampilkan semua yang dari punyanya masuk, mulai dari ini dulu deh. Incur taruh sini, lalu pref-nya. Kemudian saya balik ini. Terus quantity masuk gitu ya. Ini saya balik ini. Ini tanggal masuk. Baru nanti ID masuk di sana. Oke. Nah, gitu. Kita akan dapatkan begini. Nah, ceritanya gitu. Ini fokus kita ada di tengah sini, di produk. Nah, kalau ini sudah dapat begini, ini kan sudah di join nih. Kan ini ada ID produk di sini. ID produk adalah sebagai senternya. Nih, maka saya bisa menghitung sisi. Di sini adalah barang yang namanya quantity needed gitu ya. Jadi yang dibutuhkan oleh sisi out itu berapa nih setelah berpasangan begini nih, oke, gitu ya. Ini ceritanya quantity needed. Nah, kan yang pokok di situ ya. Ini pakai cash when. Nah, oh sebentar. Ini nganunya belum lengkap. Tadi baru berdasarkan apa tadi? Ini onnya. Onnya itu baru berdasarkan itu. Oke, kita tambahkan onnya. Ini sudah ada dua begini. Ini yang jadi kunci itu ada di bagian bahwa kita harus nyari yang sisi masuk, sisi keluar. Karena fokus kita di keluar itu harus selalu lebih dari keluar yang current itu harus lebih dari yang previousnya nih ya, kalau nggak salah nih. Ini harus selalu lebih dari yang ini gitu loh maksudnya. Tapi yang itu lebih dari sama dengan ini harus lebih dari sama dengan kan matematikanya supaya dia matching. Ini harus lebih dari yang ini tapi nggak sama dengan. Oke, kita coba aja ya. And itu adalah Q out, kita fokusnya di out, berarti outcur ini harus lebih dari sama dengan previousnya yang ini gitu. And kita ambil yang ini incur currentnya ini harus lebih dari, kayaknya lebih dari ya, tidak dihitung ya matematikanya gitu. Jadi kurnya itu memang harus selalu lebih dari previousnya. Ini berlawanan kan ini harusnya ya. Oh ya, ini berarti kalau ini incur harus nyari yang outpref. Nah, gini nih kayaknya. Kayaknya yang belakang ini memang dia harus kan ini. Dia harus apa namanya? Dia harus si itu. Ya coba kita run dulu deh.
Oke dah. Nah ini. Ah ya ya betul. Nah jadi selalu yang sisi kanannya adalah pref, ini tinggal balikan saja. Kita fokusnya pertama dari sisi out karena kita kan mau nyari outnya pasangan sama siapa gitu ya. Nah kalau yang pasangan ini lebih dari sama dengan gitu ya. Ini yang data masuknya itu yang itu. Nah kita di sini baru bisa menghitung S nih Dit. Apa namanya, quantity si needed. Nah quantity out needed gitu ya. Quantity out ini pas pakai cash when. Nah, kalau pakai cash when saya taruh dulu n-nya di belakang ya. Nah, sekarang ini pada kasus ini misalnya kalau si outnya ini kan sisi needed itu kan fokusnya ada di sisi out. Kalau dia itu quantity masuknya 0 berarti kita akan ngambil si quantity keluar. Gitu aja biar gampang. Yang penting kita punya bayangan dulu gitu. Oke ya. Kalau quantity masuk ini is 0 gitu deh. Dan saya harus ngambil quantity keluar gitu loh maksudnya. Kan nggak ada barangnya. Nah sekarang kalau di sini saya akan buatkan quantity si in use, ini yang terpakai. Ini sama lagi kayak gitu gini, tapi nanti kan tinggal kebalikan ya. Nah kalau di sini quantity keluarnya itu adalah 0, maka saya akan ngambil quantity masuk. Nah gitu tuh ceritanya gitu. Oke, ini n ya, kita aja n dulu ya, kita juara nanti kan dia keluar. Nah sini kan tuh dapat tuh yang kayak gini berarti kalau ini nanti ada kelebihan mestinya di situ ada deh gitu. Atau kita tampilkan begini deh, in A, B gitu misalnya ya. Nanti kan juga kelihatan tuh. Nah ini misalnya, nah ini si B itu ya. Kita kembalikan lagi ke A. Nah sip. Nah jadi yang ini dulu fokusnya. Nah sekarang berikutnya itu kita harus memastikan si ini kita kan fokusnya ada di si siapa ini, out ya. Kita kan fokusnya di out ya, kita selalu membandingkan si outnya saja. Oke, sekarang yang current itu berarti ini out itu adalah lebih dari atau sama dengan atau gimana ya enaknya ya. Mungkin kita pakai nganu aja dulu ya, lebih dari dulu aja ya. Yang penting yang out ini kan logikanya yang penting yang current ini kalau dia lebih dari itu gitu loh maksudnya gitu ya, ya kan kita kayaknya gitu sih ya, nanti kita lihat aja by feeling. Dan nah kalau ini terjadi maka kalau ini terjadi ya, kalau yang ini kondisi ini terjadi, kita harus ngecek lagi di dalamnya berdasarkan si previewsnya kan. Nah ini sudah oke, tapi previewsnya gimana, nanti nggak dapat barang dia. Nah di sini kita kasih case when lagi, yang di bawahnya ada n gitu. Nah ini baru syaratnya tergantung si previewsnya. Nah previewsnya ini kita itu kan yang nyari yang kecil itu di sini, yang kecil incur, maka kita akan ngecek si previewsnya itu nyari yang anu juga nanti intinya itu adalah bahwa kalau dia kecil itu jangan sampai dia nggak kebagian barang. Saya ya sambil mikir ya. Nah, ya sudah, kita bandingin dulu berdasarkan urutannya itu deh. Kalau ini out ya kita ambil yang out pref dulu deh ya. Nanti kan kebayang sendiri. Ini lebih dari in yang pref deh gitu deh. Kalau ini terjadi, ini kan kecil, yang ini juga kecil. Berarti di sini kalau itu kecil, berarti yang ini yang kecil ini kayaknya nih, yang ini harus dikurangi yang besar ini kayaknya nih angkanya gitu kayaknya. Oke, nah coba saja ya. Kalau enggak ya berarti kita harus ngambil, karena dia kecil berarti kita harus ngambil keluar nih apa
yang keluar ini harusnya ini yang kita ambil atau yang masuk ya. Kayaknya sih harusnya dia ngambil, kita akan butuh ngambil data yang barang masuk. Oh, berarti ngambil yang masuk aja, quantity masuk gitu ya. Nah, ini n nya saya naikkan gitu. Oke, misal ini kita coba dulu. Ini oke ya, dia dapat sisa yang dari atasnya sudah. Ini berarti bisa kita copy ke bawah, karena yang di bagian ini pasti akan sama gitu. Bagian ini pasti akan sama, ini nggak usah khawatir, itu pasti akan sama nih ya kan. Ini ada mau gitu. Berikutnya ini kan baru posisi when yang itu. Sekarang ketika dia ternyata kurang dari atau sama dengan, kalau kurang dari sama dengan, kita cek lagi aja yang ini begini aja, nggak apa-apa. Kalau ini begini berarti ini berarti ngambilnya ini harusnya quantity keluar ini. Ya kan dia kan kecil ya, berarti kan dia kan harusnya ngambilnya quantity keluar ya, gitu. Oke, wajar loh ya, wajar ya kan. Iyalah. Ini else-nya nih dah. Kalau else-nya berarti yang kecil sama yang kecil. Kalau yang kecil sama yang kecil, yang kecil sama yang besar, berarti dia harusnya itu yang besar siapa nih? Kalau ini kebalik, yang kecil adalah ini. Nah, ini yang kecil. Ini kan yang kecil dikurangi previousnya yang besar. Previousnya yang besar itu ini kan kebalik, kurang gini berarti ini. Nah, dikurangi gini kayaknya ya. Iya, kayaknya pokoknya yang kecil dikurangi yang besar gitu aja. Segampangnya gitu. Masalah ntar cocok nggak cocoknya, nah ya nantilah urusannya. Misalnya gini dulu deh. Nah ini ya, ini nol. Oke, ini kan habis nggak ada bagian. Oke, iya tuh kayaknya iya gitu. Ya udah gitu aja deh. Kayaknya deh, feelingnya gitu. Nah gitu aja deh. Ini sama itu. Ini kiri dan kanan maksudnya sama, oke? Nah ini gitu ya ceritanya. Ini kalau misalnya saya kasihkan B, ya nanti pastinya ada B-nya juga di sana gitu ya. Dan B-nya gitu ya. Nah sekarang kan kita mau filter hasil. Filter hasil si quantity in use ini saran supaya kecil. Ini sama in use ini yang kita jadikan patokan. Ini dua-duanya ini nggak boleh ada yang nol ya kan. Kalau yang nol mau buat apa ya kan. Oke ya. Jadi ini pasti is nolnya itu ditambah ini atau ya pokoknya salah satunya ini enggak nol. Karena ini dia ada satu query gini, saya bisa pakai CTE with XS gitu aja ya kan. Maka ini sudah jadi CTE nih sampai di situ, sampai where-nya. Nah ini kan milihnya kan yang tadi. Sekarang kita kasihkan yang pokoknya. Yang pokoknya adalah salah ini di sini ya, sini. Maka di sini ada selectnya. Ini benar begitu. Ini sudah enggak ada. Ini sudah enggak ada. Itu ID produknya harusnya dia ngambil kuales itu. Nah berarti ini saya perbaiki dulu ini loh. ID produknya ini harus dapat ini ID produk di sini berarti mana tadi. Nah ini ID produk itu sama dengan kuales C dari O dan I gitu ya. Nah gitu, ini ngambil dari I, jadi pasti ada isinya dia. Oke gitu. Kalau sudah gitu di sini query needed ini bisa null, kan kuatirnya itu bisa null, maka saya gantikan begini ditambah dengan is nullnya yang in gitu. Ini is nullnya yang into use namanya gitu. Ini harus lebih dari 0, jadi kita membuang yang baris 0. Oke, ini ditambah ini atau itu jadinya ya. Nah selectnya itu yang kita keluarin inilah urutannya itu. Lalu ini needednya kita keluarkan
ID produknya di tengah-tengah sebagai center. Lalu di sini ada in use-nya. Oke. Ya, in use. Nah, ini sisanya. Gitu ceritanya ya. Dah. Di sini where-nya sudah itu. Nah, kita tambahin misalnya n ID produk in gitu aja deh, supaya nanti kalau mau butuh ganti-ganti jadi A B C itu bisa jadi. Oke, ini yang A dulu. Nah, aduh mana ini ID produk ya. Oh, from-nya belum. Masya Allah, ini from-nya apa namanya, X ya tadi di atas ya. Oke, ini kayaknya X, GX. Nah gitu dah, ini sudah keisi, ini sudah ada, ini sudah ada, sudah. Nah, bagian ini sudah beres. Ini yang belum ada adalah sisa, ya kan. Yang belum ada ini sisa nih. Ini sudah, yang penting kita sudah punya dulu. Yang penting udah punya dulu ya. Nah, sekarang saya mau simpan dia. Yang bagian ini akan saya simpan dulu. If exist itu dia sebagai match gitu aja deh ya. Ini match, oke. Maka saya akan simpan dia match into match. Nah, ini kalau mau lihat select bintang from match gitu ya, where ID produk sama dengan A misalnya. Berarti yang bagian ini bisa saya off itu supaya dia nyimpen semuanya. Oke, nah ini hasilnya ya. Jadi kalau ini enggak ada gitu ya, nanti dia akan nampilkan semuanya gitu ya. Dan habis ini sudah oke nih, habis ini sudah oke, kita sudah punya barang ini. Kita masih fokusnya dulu. Sekarang itu ini yang match sudah dapat. Sekarang kita mau sisa itu, jadi sisanya yang paling umum itu adalah sisanya barang masuk. Nah, kita tulisin ya, sisanya barang masuk ya kan, yang tidak dipakai oleh barang keluar, yang oleh permintaan keluar gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini berarti kita, karena ini sisanya barang masuk, kita akan fokusnya adalah ke bagiannya si biasanya itu kalau kita mau nyari sisa barang masuk, berarti fokusnya adalah filternya berdasarkan si dia nih, siapa nih namanya nih, si keluar. Oke, yang kita pilih dulu from out ya tadi ya, gitu kan ya. Ini out, ini ada barangnya nih semuanya nih. Ini barangnya ada di atas sana tadi. Ini aja deh. Toh ini sama saja ini sampai situ ya. Nah, ini kan, oke, ID produk. Wah, ID produknya belum. Nah, ini ID produknya di sini. Ini adalah punyanya out. Kita akan fokus ke situ. Nah, sekarang ini punyanya out, ya kan. Punyanya out ini akan kita sort. Wah, kita where kan dulu, where ID produk sama dengan A begitu ya. Oke, ini kita fokuskan ke situ ya. Nah, jadi ini kita ngambil yang paling besar ini nih. Oke, tapi masalahnya ini ada banyak ini. Ini tidak hanya satu nih, kan, tidak hanya satu produk. Oke, produk kita akan selalu ngambil semua yang paling gede ini. Oke, nah caranya gimana tuh? Nah, caranya kita sortkan, kita buatkan nomor urut n sama dengan row number dari over ini, partitionnya itu adalah by ID produk gitu, order by-nya berdasarkan yang current, karena dia kan running total. Ini desk ending gitu. Nanti kalau di sini kita akan mendapatkan urutan 1 1 tuh, ini akan kita ambil. Nah, karena itu akan kita ambil, saya bisa simpan dia with misalnya ini adalah DT gitu ya, S
Nah, ini datanya. Betul. Maka saya bisa ambil di sini from DT. Oke. Ini saya akan ambil semuanya. Gitu. Ya kan? Tapi where n sama dengan 1 gitu ya. Nah, itu udah dapat. Kalau ini udah dapat, kita simpan lagi. Dia menjadi apa nih namanya, DT last gitu ya. Nah, nggak apa-apa, DT last saja. Ini bunyinya yang ini. Nah, jadikan satu baris deh. Sudah. Nah, sekarang kita butuhnya itu adalah from DT last. Nih, saya keluarkan dulu semuanya di sini. Oke ya, ini ya kan. Kalau ini saya keluarkan kan, aduh mana tadi, from detail saya dikeluar mana sih? Oh, ini S-nya belum ada. Masya Allah, si kurang ngopi. Nah, ini kan ya, ini S misalnya si out gitu kan, saya akan inner joinkan dia dengan datanya in, ini S I gitu, on inner join nih, pasti O titik ID produk itu harus sama dengan I ID produk gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini kan kita mau nyari sisa dari ini kan. Nah, kalau sisa dari ini berarti kita membandingkan current dengan current, previous dengan previous, begitu. Oke ya, current dengan current itu berarti kita fokusnya sedang mencari si siapa tadi namanya, si P sisa. Kalau P sisa, kita fokusnya di P sisa, berarti dia joinnya itu si P sisanya ini, si siapa nih namanya, out sisa ini tadi, purchase itu loh, P purchase sisa itu dia harus selalu jadi fokus. Kalau dia selalu jadi fokus, maka dia selalu dibandingkan semuanya dengan yang out gitu ya. Jadi ini data purchase-nya itu ada di keluarnya ini, current-nya dulu ini current ini. Oh, ini ID produknya jangan double ya. Oh, enggak kok, dia enggak double kok itu. Ini current ini harus dia itu lebih, sebentar, dia kan mau nyari yang di luarnya. Kalau nyari yang di luarnya itu yang di luarnya itu berarti current ini harus outnya yang current itu harus, kalau outnya yang current itu harus lebih dari, iya ya kayaknya loh ya, kayaknya itu harus lebih dari, atau yang B nya ya. Kalau yang B nya gimana? Ya kayaknya harusnya yang B. Berarti matematikanya ini matematikanya rotok anu nih. Kita gini dah. Nah, kita ya. Jadi yang P, kita fokus nyari yang P, yang purchase itu ada di I. Nah, ini kan berarti in, data masuk itu purchase in. Nah, itu harus lebih dari current-nya si yang dibutuhkan, ya kan. Dan previousnya yang in, berarti di sini ada previousnya yang in nanti. Nah, kita fokusnya di in kan, kita mencari yang bagian purchasing itu ada di in. Nah, ini harus tetap dibandingkan dengan si data ini, dipastikan dia sudah nggak dapat barang gitu loh maksudnya. Ini kan, nah ini kan, nah gitu ya. Oke deh, nah, kita coba dulu ya.
Ini ID produknya kita ambilkan dari O juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan ngeluarin punyanya in. Nah, punyanya in tuh ini. Oke, ini punyanya in. Saya tampilkan di sini dulu ya. Ini ada mana QNI? Oh ya, ini memang nggak ada NIUS-nya. Nanti kita akan hitung NIUS-nya. Nah, gini dulu. Nah, ini ya, ini 17, ini dimasukin 11 gitu ya. Kita mau menghitung sisanya. Nah, sisanya itu karena dia itu adalah apa namanya tadi, quantity needed gitu. Ini karena dia sisanya P yang sisa kan, sisanya barang masuk, berarti sisanya purchasing yang belum dipakai oleh sales, keluar, berarti ini pasti nol. Oke, sedangkan di sini saya pakai in used itu adalah sisanya ini dikurangi itu. Oke, ini loh kelihatan di situ. Nah, ini ya begini ya, dikurangi ini gitu ya. Oke, sampai di sini. Nanti kalau kita run, kita akan dapatkan ini in use-nya segitu. Nah, yang bagian ini harus kita nulkan, ya kan? Nah, ini kita tinggal ngeset saja sama dengan nol, yang ini sama dengan nol. Karena ini nanti akan kita gabungkan, jadi bagian ini memang harus ditulis begini ya kalau di query ya, gitu ya. Terus ini senternya gitu. Nah, ID produknya kan tetap dipakai, jadi begitu. Ini adalah yang sisanya gitu ya. Kalau misalnya where-nya itu kita pasangkan in A B, ini ada dua nih begini ya kan. Nah, mana nih in A B, where begitu, mana nih ambiguous column ID produk. Wah, masya Allah, in ini Quales. Ini ini O saja. Dah gitu deh. Nah, begitu. Nah, tetap masih cuma satu nih, ya. Nah, tadi di sana kita nggak filter kan ya? Oh, enggak ya. Dah, gitu dulu. Sip ya. Karena kita inner join tuh. Oke. Ini nanti bisa kita simpan. Kita simpan dulu ya. Karena kita akan copy paste itu. Pokoknya mainnya copy paste saja. Ini saya simpan dulu. Drop table if exists. Nah, ini sisa in, gitu ya. Ini sisa in, kita aja deh. Maka di sini in tuh sisa in. Nah, jadi on-nya kita turunkan deh biar agak kelihatan. Nah, ini select bintang from sisain gitu ya. Kalau mau dilihat gitu jadinya nanti. Oke, kita dapat, kita mau copy ini untuk kita bikin yang satunya gitu. Nah, sekarang ini indent barang keluar yang belum dapat barang masuk. Ini nanti sisa out gitu. Oke, bagian ini saya hapus dulu. Ini edit ya, ini kita cuma ngedit yang kalau di sini dt-nya dia ngambilnya dari out, sekarang kita ganti jadi in. Nah, ininya kan semua berarti harusnya ngambilnya dari yang masuk nih. Mana yang masuk? Bagian masuk. Aduh, ini deh, kita ngambilkan dari sini saja deh. Nah, ini deh ya. Oke, ada ID produk, jangan lupa ada ID produk. Ini ya, sampai di sini. Nah, gitu. Oke. Ini berdasarkan ini kalau saya run jadinya begini.
bagian ini tok nih. Nah, oke. Ada satu gitu ya. Nah, ini lalu kita filter. Bagian ini kan kita filter nih. Ya, kan? Nih. Ini kan. Di sini saya pastikan ke sini. Tang from DT ini kan namanya DT, N sama dengan 1. Oke ya. Itu N sama dengan 1. Nah, di sini kita kan akan ngeluarin lagi begini. Kita susun sama persis. Nah, ini i-produknya. Di sini kan ID produk nih berdasarkan ini details mana details ini S I ya lah SI, yang ini SO misalnya gitu ya. Ini adalah ke out gitu. Oke ya, ini sampai di sini tadi. Nah, quantity need, nah ini yang akan kita hitung nanti ya. Ini yang dihitung. Kalau yang ini pasti nol, quantity ini pasti nol karena ini kan indent, barang indent. Nah, yang ini yang ini salah. Ini tadi kan sisi out, ini sisi in ya. Sisi in udah ada ini ya. Yang sisi outnya tetap ini harusnya, biarkan aja dia. Gini dulu deh. Nah, coba saya kopikan ulang. Gini ya. Ini saya kopikan ulang dulu. Tapi ini nol-nolnya saya hilangkan dulu supaya kita bisa lihat dulu. Oke. Jadi sisi keluar tetap di atas. Nah, need-nya di sini nanti deh ya. Need-nya belum ada, tapi yang jelas in use-nya sudah ada. Nah, di sini sekarang join-nya itu karena kita fokusnya ada di out, berarti ini ganti aja jadi out, yang ini jadi in. Yang ini jadi out, yang ini jadi in gitu. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kita bisa coba run yang bagian ini. Mana RT in. Nah, tuh Janis. Nah, ini kan jadi hasilnya begini. Ini adalah barang yang belum dapat inden nih, pasti ada indennya. Indennya jumlah berapa? Ya ini dikurangi si dia 70 barang. Nah, berarti disitulah dia Q needed-nya itu pasti adalah si outcore. Nah, ini kan kita di sini kan sama dengan ini dikurangi dengan incore gitu. Oke. Nah, kita kan dapat itu. Yang ini kan pasti belum ada, ya kan? Ini sisi masuknya pasti nol. Ini harus ada karena nanti akan kita joinkan dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, ini kita sudah dapat. Sekarang kita akan simpan ya di sisa out. Maka di sini saya akan into out, gitu. Nah, ini enggak ada anggarannya, ini kita bisa sisa out. Gitu. Ini keluar sudah. Sekarang kita akan gabungkan semuanya. Di sini kita akan bikin rekapnya. Yang pertama itu select dari, kita akan select dulu semuanya ya. Select semuanya itu ngambil aja dari mana nih yang sudah lengkap nih. Ini nih. Nah, ini aja. Ini gini saja. Nah, ini from siapa tadi yang di atas, match ya, match gitu. Oke, ini match gitu. Terus union all dengan sama select yang kayak gitu lagi. Kita ambilkan dia dari sisa in gitu. Lalu union all lagi, kita akan kasih lagi yang ini dari sisa out gitu. Nah, sampai di sini kita akan bisa dapatkan begitu tuh. Ini dapat lengkapnya. Oke. Nah, masalah ngurut-ngurutinnya, monggo. Nah, sekarang misalnya ini mau disimpan. Nah, saya simpankan dulu with XS begitu ya. Ini berarti bisa disimpan, kalau with gini berarti bisa disimpan jadi view, begitulah gampangnya lah. Nggak usah bingung ya gitu. Nah, ini selectnya adalah from X. Kita akan ambilkan semuanya persis seperti itu gitu dah.
ini sudah jadi, gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal bikinkan tabel penyimpannya. Drop table if exists recap, gitu. Kita simpankan dia ke recap. Kalau ini sudah jadi ke recap sini ya atur aja lah itu recap, gitu ya. Nanti kita bisa select bintang from recap. Nanti masalah ngesortnya atur saja deh mau disort berdasarkan yang mana, gitu. Oke, kira-kira gitu query-nya. Jadi ini query-nya begitu, cukup panjang, tapi ini kita dapat match-nya. Ini agak bulat. Ini salah satu cara sih. Kayaknya sih enak aja nih. Dibuat jadi view CTE juga kayaknya cepet aja. Dia cuma sekali jalan semua ini sebenarnya. Gitu ya. Udah ya, cukup ya sampai situ sih.